BPS. 3. Primitive mengukurkan label bandwidth. Jelaskan Talkput mereferensikan sebagai banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Talkput adalah jumlah data yang benar-benar dikirim dalam suatu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second (bps), kadang-kadang juga dihitung dalam menggunakan satuan data paket per second (bps). Jelaskan upstream. Adapun upstream adalah kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server, baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu bps bit per second. Artinya banyak bit data yang dipindahkan dari suatu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Jelaskan downstream. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Baik downstream maupun upstream memiliki suatu kecepatan data, yaitu bps per second. Artinya banyak bit data yang dipindahkan dari suatu komputer ke komputer lain tiap detiknya.
Jelaskan kecepatan bandwidth. Yang dimaksud bandwidth dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik, pengukuran kecepatan dalam bits per sekon. Jelaskan internet bandwidth. Bandwidth internet adalah suatu transfer yang bisa dilakukan dalam satuan detik. Contohnya kecepatan internet. Suatu provider adalah 20 Mbps untuk download dan 4 Mbps untuk upload. Itu artinya kecepatan transfer sebuah file bandwidth internet saat download mengunduh maksimal 20 Mbps dan kecepatan transfer upload atau unggah adalah 4 Mbps. B. Analis kebutuhan bandwidth. 1. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Jelas bandwidth kapasiti. Bandwidth ialah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi fungsi mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per sekon bps. Kabel Ethernet akan dilewati trafik paket data dengan nilai maksimal tertentu. 2. Jelaskan shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut terbagi dengan pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang dapat akan di bawah itu. Jelaskan dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1/1 yang dimiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak terbagi dengan user lain. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan dedicated bandwidth dengan kecepatan 15 Mbps, maka Anda akan mendapatkan bandwidth 15 Mbps pula tanpa terbagi. Cek kualitas koneksi. 1. Jenis server pada TPC atau IP. Jelaskan apa itu layanan normal data dan contoh lainnya. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user seperti traffic web, mail maupun FTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus yang menggunakan protokol TCP yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Jelaskan apa itu layanan network manajemen dan contoh layanannya. Layanannya akan menghasilkan trafik yang digunakan melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, Syslog, SDEE, HTTPS maupun SSH. Jelaskan apa itu layanan real time dan contoh lainnya. Contoh dan layanannya ini adalah aplikasi voice seperti VoIP maupun aplikasi audio video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Jelaskan apa itu layanan stream, apa collision dan contoh layanannya. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan layanan real time. Contohnya layanan ini seperti audio stream maupun video stream. Jelaskan apa itu layanan critical data, application dan contoh layanannya. Layanan ini merupakan data juga, namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi, sehingga layanan ini dapat memungkinkan jangan mengalami dua paket sering mungkin. Contoh cloud. Jelaskan layanan network security management dan contoh layanannya. Keamanan jaringan network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi. Contohnya firewall, layanan network control traffic. Kontrol traffic ini akan dihasilkan protokol yang mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan segera. Layanan network control traffic ini akan menghasilkan protokol yang mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan segera mungkin. Jaringan sampai mengalami keterlambatan. Contoh net traffic, layanan DOS phone service. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam
penyerangan seperti denial of service. Layanan Spengler adalah trafik yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kaja, MWL, maupun Skipper. Aplikasi ini menuntut pengirim paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatannya perlu dibatasi. Faktor yang mempengaruhi QoS quality of service jaringan komputer. 1. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay operations adalah perbedaan dalam keterlambatan suatu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Paket loss, banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Paket reordering, pengiriman paket dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. 1. Average rate dan boot size. Aspek ini berbicara tentang beberapa lokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Desynchronize TCP sessions. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP QoS komponen signaling. 3. Komponen yang mendukung QoS quality of service jaringan. Kuning, perangkat jaringan seperti switch atau router akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. 2. Signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. 3. Classification, digunakan untuk mengenali berbagai jenis flow paket yang dikelompokkan berdasarkan jenis service-nya. 4. Marking, umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerap perlakuan khusus. 5. Administrative control, digunakan pada waktu network kepada jaringan yang memiliki user dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. 6. Congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. 7. Traffic shaping, bertujuan untuk membuat smooth traffic yang akan dikirimkan. 8. Integrated and differentiated service, integrated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan memanfaatkan sumber daya jaringan yang baru. Aplikasi seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan QoS. Differentiated service atau DS sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IFT. Speaking DS digambarkan sebagai beberapa drop internet dan belum tersedia dalam RFC QoS policy. Perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS diberikan akan dijelaskan secara detail. D. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Rumus menghitung throughput. Rumus throughput sama dengan jumlah data yang dikirimkan waktu pengiriman. Contoh 2769572 bits 81.59 bandwidth with and less packet sama dengan 0,272 Mbit per second. Kedua, rumus menghitung rata-rata delay. Rumus rata-rata delay sama dengan total delay atau paket yang diterima. Contoh rata-rata delay 62.03 per 31,3 sama dengan 0.01990 detik. 3. Rumus menghitung paket loss sama dengan yang diterima sama dengan paket yang hilang. Contoh paket loss. Softwidth, pengertian softwidth
Softwidth adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang ada selama ini. Ada dua komponen Softwidth: Media Gateway Controller (MGC). Media Gateway Controller adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang digunakan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Signaling Gateway (SG). Signaling Gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan dan jaringan Softwidth ke SST, PSTN, ataupun PLMN. Media Gateway (MG). Media Gateway Control Protocol adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over IP. Application Server. Application Server merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer penggunaan atau klien yang terhubung dengan jaringan. Media Server. Media Server berguna untuk berbagai file video atau audio dalam jaringan menggunakan media stream. Ketika apa itu Softwidth kelas 4? Softwidth yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut kelas 4. Softwidth. Fungsi utama dari kelas 4 Softwidth adalah besarnya ukuran routing dari panggilannya jarak jauh. 4. Apa itu Softwidth kelas 5? Softwidth kelas 5 dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Softwidth kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dengan jarak jauh. Kelas 5 Softwidth ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX, Pitu, Call Center Service, Call Can Platform, QoS, Group Business, dan lain-lainnya. F2 dan fungsi Softwidth. 1. Fungsi Softwidth pada Softwidth. Fungsi switching berkemampuan untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan sementara. 2. Fungsi kontrol pada Softwidth bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. 3. Fungsi signaling pada Softwidth. Fungsi penyisalan signaling pada yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MGCP, Megaco, H.323, dan SIP yang menjamin untuk kerja sistem yang optimal. 4. Fungsi interface pada Softwidth. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface (API) atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server yang digunakan untuk menambah service. 5. Dukungan wajib dimiliki perangkat Softwidth antara lain call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lainnya dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hitungan grup sampai mendapat jawaban. Call forwarding. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan pelanggan yang datang ke nomor lainnya yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conferential call. Ini merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon balik, baik secara call terminating atau sebagai call originating. Abbreviated dialing. Ini adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1-2 digit saja. Call waiting merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima telepon lain sedang digunakan. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Kalian intervention presentasi atau clip.
Client Enterprise atau CLIP adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelpon. Calling Line Identification Question atau CLIR digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. Di beberapa jenis software oleh vendor dan beredar di pasaran. ARP System, TLP/IP Software, Asian Chess Switch, Sonos Software, Fox Switch, Media Core Switch, Hotel Switch, ATM, ARP System, TLP/IP Switch adalah sebuah platform SMS OTT seluler pengontrol batas sesi, SDK komunikasi, dan cloud teleponi. Asian Switch memiliki fungsi switching dan penagihan. Sonos Switch penyedia termuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. Fox Switch adalah sebuah software atau aplikasi yang ditunjukkan untuk menyediakan routing dan switch antara IP teleponi dan jaringan TDM. Media Core Switch adalah platform IP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Hotel Switch itulah didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna, SIP dan 624 ekstensi analog, 12 port T1 atau T1 untuk akses tuang digital dan 96 FO untuk tuang analog. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.